Hari ini Minggu tanggal berapa ini? Tanggal 24 ya, bulan 7 2022 ya. Nah, hari ini saya ingin membagikan tentang bahwa kita berharga di hadapan Allah, di mata Tuhan. Ya. Kita buka dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8. Ayat yang ke-28 sampai 34. Matius pasal 8 ayat 30. Ayat yang ke-28 sampai 34. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, hingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Ya. Nah, dalam hal ini ya, kita bisa melihat tentang cerita bagaimana ada seorang yang kerasukan setan di pekuburan. Ya. Kita lihat bahwa setiap pelayanan Yesus ya, pada saat itu dia berjumpa dengan ya mungkin seperti orang gila karena sudah kerasukan setan di sana. Ya, kita tahu bahwa saudara, tetapi kita melihat ya dari kitab-kitab suci, memang dikatakan dalam kitab suci ya ada waktunya ya tentang segala kesusahan apapun ya. Tentang bagaimana juga Yesus memerdekakan orang tersebut. Kita lihat dalam Matius pasal 3, Matius pasal 24 ayat yang ketiga sampai ke-13. Matius pasal 24 Matius pasal 24 ayat yang ketiga sampai 13. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Ya, kita stop dulu di sini. Banyak hari-hari ini juga pembicaraan tentang ya kedatangan Yesus. Ya, kita tahu bahwa kita tidak bisa tahu kapan Yesus datang, sebab dari dahulu ya tentang kehancuran, perang, semua tanda-tanda itu dari zaman para rasul sudah ada sebenarnya. Ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi tentang oh ini mungkin sebentar lagi datang. Ya, seperti
pendeta siapa itu yang di Pondok Nabi di Bandung, ya, jual hartamu, dikit lagi Yesus datang. Akhirnya dijual semua, ternyata penipu. Nah, ini hati-hati sekali. Ya, orang Yahudi juga berpikir ya bahwa kedatangan Yesus tentang jatuhnya bait Allah. Ya, itu tanda dari hari kiamat. Waktu Yesus disalibkan, ya tentang jatuhnya bait Allah itu tanda kiamat. Ternyata sampai sekarang ya tidak kiamat-kiamat juga, ya tentang prediksi itu. Tetapi yang menjadi dasar pegangan kita jawaban Yesus. Apa Yesus katakan? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya. So banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata aku Mesias, dan mereka akan menyesatkan orang banyak dengan tanda-tandanya. Ya, banyak tuh. Seperti saksi Yehova juga gitu. Ya. Dia memprediksikan tentang kiamat. Ya, ternyata nggak jadi. Wah, katanya Allah belum waktunya, diprediksikan kembali, nggak jadi lagi, dan terus. Nah, banyak orang-orang memprediksikan tentang kedatangan Tuhan dan menakut-nakuti jemaat. Ya, banyak sekali itu. Ini kedatangan Tuhan, hati-hati, pokoknya begini-begini. Ya, yang jadi jawaban pegangan kita, ya, apa katanya di ayat yang tadi, pasal ayat 3, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan kesudahannya dunia. Ya, kamu akan mendengar. Ya, ayat yang keempatnya dikatakan, ayat kelima, ayat keenamnya dikatakan apa? Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Belum kesudahannya, tapi harus terjadi. Ini awal, berarti nanti lebih dahsyat. Ini baru awal. Perang di mana-mana. Coba lihat. Ya, Rusia, mana lagi, Palestina ya sudah, nanti perang lagi di mana. Ya. Banyak orang memprediksikan inilah saatnya kedatangan Tuhan. Inilah saatnya akhir zaman. Ternyata belum. Ya, dahulu juga sudah terjadi perang salib, perang kepada sekte-sekte. Ya, itu lebih parah, lebih kejam. Ya. Tetapi sampai sekarang belum tentang akhir zaman. Ya, jadi kita jangan sampai ya ditakut-takuti orang, dan juga jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran-ajaran tentang akhir zaman. Karena dikatakan belum kesudahannya. Ini baru awal. Ya. Banyak orang mengatakan Mesias yang menyatakan pewahyuan yang baru dan ajaran-ajaran yang menyesatkan selalu muncul, tetapi itu belum tanda kiamat itu karena penyesat. Nanti berpuncak pada pemurtatan. Ya, banyak nanti orang murtad, penyesatan, ya, ajaran-ajaran baru, ya. Biasanya tuh ada tuh ajaran-ajaran, inilah kibat yang baru, inilah ujian yang baru, inilah seperti ini, ya, dan menyesatkan. Ya, banyak ajaran yang menyesatkan, nabi-nabi palsu. Ya, hati-hati. Ya, sekarang zaman-zaman seperti ini banyak pendeta, ya, banyak orang-orang Kristen membuat prediksi yang tidak. Ya, harus sekian akan terjadi kiamat. Ya, ini begini, kesusahan akan terjadi. Ini baru awal. Berarti nanti lebih parah lagi. Ya.
Kita sudah lihat tentang bagaimana dampak semuanya. Perang itu terjadi di mana-mana. Ya, tapi belum berpuncak, dan pemurtatan besar sebelum kiamat itu. Karena udah banyak pemurtatan, lari daripada Kristus dan ajaran-ajaran Kristus. Banyak sekali pemurtatan. Pemurtatan dari Injil yang nanti datang dari Kristus. Maka jangan buat galau sendiri. Ya, banyak orang nih buat Injil-Injil baru. Ya, makanya para rasul dahulu sudah terjadi akan ada Injil-Injil yang lain, kabar-kabar yang lain yang bukan diajarkan oleh para rasul. Hati-hati ini. Ya. Kita lihat dulu dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya. Jadi sebelum semua terjadi, belum datang akhirnya pemurtatan besar-besaran. Makanya jangan aneh kalau lihat ada orang-orang Kristen murtad. Sudah ditulis dalam kitab suci. Justru kita bangga. Kenapa? Nubuatan kitab suci iya dan amin digenapi. Bagaimana caranya kita nggak murtad? Ikut Bible study, memahami Alkitab yang benar. Ya, akan datang orang-orang yang ingin seperti Allah. Ya. Angka 66, orang akan berprediksi antikris 666. Wah, kayaknya angka keramat itu 66. Di puncak tuh ada tuh rumah besar. Ya. Cipanas Puncak. Nanti kalau jalan-jalan ke puncak, lihat rumah nomornya 666. Apakah antikris? Ya, ini orang-orang Kristen nih udah kayak ahli-ahli togel nih, ngeliat 66 udah main ngecak sini. Wah, mobil nggak bisa. 66 antikris. Ya. Ayat ini kalau kita lihat dari yang namanya gematria, ya, angka 66. 6 itu adalah penciptaan manusia. 6-nya 3 kali. 3 kali. 3 itu adalah simbolik daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, keilahian. Berarti 666 artinya apa? Manusia ingin seperti Allah, ingin disanjung, ingin dimuliakan, ya, ingin dihormati, ingin dipatuhi, seperti itu. Saya ngelihat itu, kalau lihat acara-acara KKR besar-besaran yang dipoto itu gambar pendetanya, nggak ada gambar Yesus. Saya lihat, supaya apa? Ingin dihormati. Sama akhirnya orang Kristen terbawa. Karena apa? Dasar yang salah. Ke gereja ngeliat siapa pendetanya yang khotbah. Dilihat pendetanya, bukan dilihat Yesusnya. Oh, ini enggak, males. Ya. Nah, ini sudah mendewakan ya manusia seperti Allah dan duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu apa? Murtad, besar-besaran. Ya, yaitu lawan yang meninggalkan. Ya, katanya di sini kita lihat lagi tadi. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun,
Sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut Stop. atau yang disembah sebagai Allah. Ya, lawan ajaran itu yang meninggikan diri sebagai Allah. Apa perintahnya? Lawan. Dengan apa? Dengan ajaran. Supaya penyesatan itu enggak terus terjadi, harus diputuskan. Ya. Injil ditafsir dengan macam-macam dan akhirnya terjadi pemurtatan besar-besar. Banyak orang nafsirkan Injil macam-macam. Saya pernah diundang di Mentawai, hanya gara-gara mereka tidak menyebut nama Allah, nama Yahweh yang dipakai, yang membawa gembalanya, dan akhirnya apa? Pendetanya, gembalanya masuk Islam. Nggak mau menyebut nama Allah, maunya nama Allah. Itu kan parah. Udah menyesatkan banyak orang, dia sendiri tersesat. Itu sebabnya kalau kita kembali pada pengajaran iman rasuli, ya, kita tidak mudah digampang, ya, dibolak-balikan ajaran-ajaran sesat, diombang-ambingkan ajaran-ajaran sesat. Jangan begitu mudah mengaminkan setiap pengajaran. Lihat dulu kebenarannya dan kembali dalam Alkitabiah dan sejarah. Benar nggak nih? Karena banyak orang-orang yang menambah-nambahi Injil. Ya. Banyak. Di situ dikatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ditambahi lagi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Banyak yang menambahi seperti itu, ya, dan banyak sekali penambahan tentang kitab suci. Hati-hati dengan penjelasan. Jangan dibilang itu mah sepele. Jangan bilang sepele. Itu kebenaran. Ya, ajaran bisa menyesatkan kita dan bisa juga ujungnya maut. Ya, kita lihat dulu dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-6. Matius pasal 24 ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Tapi harus terjadi. Perang di mana-mana, bencana alam di mana-mana, gunung meletus di mana-mana, gempa di mana-mana. Ya. Jangan begitu ada bencana besar dibilang, wah, inilah akhir zaman. Yesus sudah datang. Yesus katakan apa? Tetapi itu belum kesudahan. Sampai kapan? Antikris muncul. Pemurtatan besar-besar terjadi. Kalau antikris belum muncul, belum kesudahannya. Ini baru awal kita hadapi. Ya, COVID nggak habis-habis. Ini baru awal. Nah, ketakutan manusia tentang penyakit akhirnya memprediksikan apa yang terjadi, mengotak-ngatikkan firman Tuhan sehingga menjadi pola pikirnya yang dikeluarkan dalam keinginannya. Ini bahaya sekali. Yesus katakan, ya, ini belum terjadi. Jadi kita nggak usah gelisah. Ya, kita sudah tahu dalam penulisan Alkitab sudah katakan itu. Yang penting apa? Berdoa dan tetaplah teguh di dalam Allah. Sudah tahu kok. Kita kan sebagai anak-anak Allah sebenarnya enak sekali. Dikasih tahu loh.
kejadiannya seperti ini, kesudahannya seperti ini. Coba di ajaran yang di luar, nggak ada yang tahu. Cuman dibilang percaya tentang kiamat, tapi kapan terjadi nggak ada yang tahu. Tapi kita disuruh waspada. Sudah dikasih tanda-tandanya. Ini aja orang Kristen udah dikasih tanda-tandanya masih malas, masih cuek. Padahal udah kasih tanda-tandanya. Ya, udah tahu mendung, mau hujan, kasih tandanya bawa payung, masih nggak mau. Sama ini dengan Alkitab, kita tandanya enak loh sebagai anak-anak Allah kita. Dibuat, kasih tahu, diberitahu tanda-tandanya. Itu pun kata orang Jawa ngeyel, masih ngeyel. Ya. Kita nggak usah berpikir tentang prediksi-prediksi tentang hal itu, ya, tentang kejadian itu kita prediksi, wah ini akhir zaman, ini enggak. Karena apa? Yang mempunyai sejarah adalah Allah. Itu sebabnya kita tetap teguh di dalam Allah, karena Allah yang punya sejarah. Ya. Bukan manusia. Ya. Sebab itu percaya kepada Allah sehingga kita tidak dapat digalaukan dengan ajaran-ajaran yang tidak benar dan berpikir yang tidak-tidak. Ya, santai aja. Kita tetap teguh di dalam Allah. Ya. Caranya apa? Banyak, kita ya sembahyang, ya, puja Yesus. Ini jawaban Kristus. Jadi jangan spekulasi. Ada perang di mana-mana, ya. Ini belum terjadi sampai terjadinya datangnya antikris. Ya. Apapun yang terjadi tetap diuntungkan karena Allah menjanjikan pemberitaan itu bukanlah untuk segala-gala, ini adalah permulaan dari langit dan bumi baru. Jadi walaupun terjadi seperti itu kedatangan Tuhan, tetap kita bersyukur karena apa? Adalah awal jadinya Yerusalem baru, bumi dan langit baru. Ini menyatakan bahwa Alkitab itu benar, bahwa apa yang diprediksi pasti terjadi. Ya. Jadi kita luar biasa ini punya Alkitab. Apa yang diprediksikan dalam Alkitab ini semuanya digenapi. Ya. Yang kasihan kan saudara kita yang tidak membaca Alkitab, nggak ada yang tahu. Taunya cuma ada awas kiamat, ya udah selesai. Tapi tanda-tandanya, ciri-cirinya tidak dikasih tahu. Sehingga janji-janji Alkitab itu janji-janji yang pasti, bukan yang kira-kira, bukan yang semoga, tetapi kepastian yang memberikan kekokohan batin dan memberikan pada kita. Ya, seandainya pun ya aku harus mati demi Kristus, itu pun kasih karunia. Ya, kita lihat dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Oh, mati dalam Kristus, menderita dalam Kristus adalah karunia. Luar biasa tuh. Ya, jadi nggak usah takut. Semua sudah dituliskan dalam kitab suci. Ya. Baru kita belajar tentang iman rasuli. Ya. Kita lihat bagaimana banyak juga orang-orang yang takut. Jangan-jangan nanti kita begini, kita ini, kita begitu.
diserang, nanti begini, begitu. Padahal Alkitab sudah mencatat. Ya, itu semua karunia yang diberikan kepada kita semua. Ya. Makanya saya katakan kan, tidak mudah untuk mati martir. Itu satu pilihan Allah. Karunia yang luar biasa. Jadi sebenarnya santai aja, kita hidup di dalam Kristus tuh sebenarnya enjoy aja. Kenapa? Karena sudah diberitahu. Semuanya sudah diberitahu. Kita sudah tahu, ya santai, berarti memang akan terjadi. Nggak bisa kita helakan. Karena sudah tercatat semuanya. Apakah saudara mengalami penderitaan di dalam kehidupan kamu? Ya, atau di dalam rumah tangga, itu semua, ya ini belum apa-apa. Makanya itu karunia sebenarnya. Ya. Waktu saya nonton video Romo Daniel itu luar biasa tuh, ada yang mengkritik. Ya, saat ini kan gereja kita di BSD itu lagi berdoa untuk pemberian tanah untuk pusat GOI, Gereja Ortodok Indonesia. Romo Daniel katakan pada saat itu, ayo kita memberkati. Kalau kita memang menjadi anak-anak Allah, di situ kita berkati. Tapi Romo, saya nggak cukup. Jual apa aja, mau jualan koran berkas, mau jualan kue-kue, yang penting bisa memberkati pembangunan pusat GOI gitu. Ya, saya baru pernah dengar itu. Baru pernah dengar kata-kata seperti itu. Biasanya yang saya dengar, ayo kita begini, ya kita doa aja. Kalau ini enggak. Saya nggak punya Romo, saya nganggur gini. Jual, kumpulkan koran bekas, kumpulkan botol-botol Aqua, Romo Daniel bilang. Realita kehidupan. Jadi kita nggak usah munafik di hadapan Allah. Ya. Bahkan dikatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 dan 2, kita lihat. Yohanes pasal 16 ayat 1 dan 2. Yohanes pasal 16 ayat 1 dan ayat 2. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Oh, terjadi nggak? Terjadi. Kamu akan dikucilkan di mana-mana. Bahkan membunuh pun dibunuh orang-orang percaya demi apa? Nama Allah. Hari-hari ini terjadi nih. Berarti semua apa yang dituliskan dalam Alkitab itu digenapi. Ya. Jadi nggak usah kita merasa gimana ya. Ya, merasa menjauhkan kepada Yesus karena melihat sesuatu yang memang besar di dunia ini. Banyak kan teman-teman kita ngomong, kenapa kita nggak ngikutin Kristen yang di luar, kenapa nggak ngikutin kalender, kenapa nggak begini begitu. Alkitab sudah mencatat kita akan dikucilkan demi nama Yesus. Ya. Nanti ada orang yang pikirannya sudah rusak bahwa membunuh manusia adalah suatu bakti kepada Allah. Ya, dididik dari kecil doktrin tentang apa? Kebencian. Didoktrin tentang kebencian. Sakit hati mendalam. Akhirnya mendidik, membawa orang-orang
membenci. Ini bahaya sekali. Ya. Yang diikuti adalah ajaran sesat. Membunuh itu berbakti kepada Tuhan. Ya. Itu akan terjadi kalau kitab suci mengatakan itu, pasti akan terjadi. Ya, jadi kita nggak usah galau. Ya, nggak usah takut. Sudah dicatatkan semuanya. Ya. Kita lihat lagi dalam Matius pasal 24 ayat 10. Matius pasal 24 ayat 10. Matius pasal 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Iya, saling membenci, itu yang saya bilang, saling menyerahkan. Ya. Kalau di sini saya nggak tahu ya, tapi kalau di tempat saya tinggal tuh ada seperti itu. Ya, membangun gereja, membayar seseorang sehingga gereja itu tidak boleh dibangun. Ya, saling membenci. Padahal kalau saya pikir, ya kita pikir secara manusiawi aja, ya sebenarnya baik kalau kita sama-sama merujuk kepada pelayanan yang benar. Tapi kalau merujuk pada pelayanan yang motivasinya salah, ya karena uang, ya itu yang terjadi. Politik keuangan, bahaya sekali. Ya. Seharusnya kita bersyukur kalau semakin banyak tempat ibadah, berarti semakin banyak penuaian. Ya. Karena akhir-akhir ini, ya saya katakan, ya saya juga ngeri tentang melihat gereja-gereja zaman now saat ini. Ngeri sekali. Saya nggak paham apa yang diajarkan di dalamnya. Ya. Dan sebab itu marilah kita berdoa, jangan sampai kita murtad. Kalau itu terjadi, marilah kita berdoa agar diberikan semangat kemartiran di dalam diri kita. Ya, sering berdoa. Jangan sampai murtad, bangkitkan roh kemartiran. Di sini kita sembahyang para Kristus itu doa syafaat, doa-doa kita ya kepada Allah, kepada Theotokos. Ya, kita memohon padanya juga belas kasihannya. Ya. Supaya apa? Karena kita tahu akhir-akhir ini ya zaman udah lari semua. Zamannya udah zaman, ya menghalalkan segalanya. Ya, mengasihi dirinya sendiri, menghalalkan segalanya, ya. Dan memang zamannya, saya nggak tahu dah. Royudas banyak sekali, ya. Sehingga kita tidak takut jika kita mengalami penyiksaan seperti ini. Itu akan terjadi, maka semakin kemartiran kita harus berdoa. Ya, banyak orang-orang akhir zaman ini, orang-orang zaman now ini, ya tidak takut dengan dosa. Coba lihat di TikTok. Ya, di TikTok tuh orang mengumbar aurat segala macam, nggak malu. Maka ya menurut mereka itu kebanggaan, dosa itu kebanggaan. Ya, karena memang sudah dituliskan dalam Alkitab. Ya. Sebabnya ya semakin zaman kesini, ya kita harus membekali tuh anak-anak kita tuh dari kecil dengan kebenaran firman Allah. Sebab semakin kesana tuh zaman semakin kacau.
Sebabnya kita harus banyak juga belajar di Bible study, banyak belajar tentang firman Allah. Supaya apa? Supaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya. Coba kita lihat lagi dalam Matius pasal 24 ayat 12. Matius pasal 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah itu, karena banyak kedurhakaan, kasih ya kebanyakan orang semakin dingin. Ya. Saya tuh pelayanan di suatu kota. Ya, ini kota Kristen nih. Ya, kota Kristen. Itu kalau yang datang mobil-mobil mewah, sampai bupati datang semua. Tapi kalau saya perhatikan persembahan aja 2.000. Gitu. Jangan salah, mobilnya Alphard sana. Kalau ibadah dari minggu ketemu minggu, gimana nggak terbentuknya? Tapi begitu ada kematian, ada pesta, mabok. Yang dinyanyikan lagu pujian lagi, segala puji syukur katanya. Sambil mabok. Ibadah dari minggu ketemu minggu. Kita lihat, perhatikan ayat ini. Kasih itu semakin dingin. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, dan kasih itu semakin dingin. Durhaka di hadapan Allah. Itu sebabnya kenapa juga Nabi Maliaki tentang perpuluhan dia marah. Seperti ini zamannya. Makin bobroknya moral, itulah tanda-tanda kedurhakaan. Itu sebabnya dari sejak dini kita juga harus membentengi mereka, anak-anak kita, dengan ajaran-ajaran Alkitabiah. Ya, pertanyaannya, kenapa ada kejahatan-kejahatan? Ya, seperti itu. Dan kenapa orang sampai tega membunuh orang lain? Karena iman atas nama keyakinan. Ya. Kenapa sih ada kebencian itu diajarkan? Karena ada apa? Kejatuhan. Karena kebencian diajarkan loh. Perhatiin aja. Nggak suka, benci sendiri, ngajak manggil-manggil teman untuk membenci saudaranya. Buatlah hoak, benci ini, benci ini, benci ini. Makanya saya bilang, pencemooh ya, itu kumpulnya sama pencemooh. Orang sakit hati kumpulnya sama orang sakit hati. Perhatikan aja. Dia jauh dari kebenaran. Lama-lama nanti bangun gereja sakit hati. Sebabnya kenapa di ajaran ortodok banyak sekali sembayangnya? Karena kita dilatih untuk menyatu kepada Kristus, supaya kita tidak berpikir yang macam-macam. Karena kuasa iblis di dunia ini kuat sekali. Ya. Yang sembayang aja, ya, kadang-kadang masih bisa jatuh dari kuasa iblis. Apalagi yang tidak sembahyang, lebih parah. Ya. Itu sebabnya hari-hari ini ya, banyaklah kita belajar menyatu dengan Kristus. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena ada kejatuhan. Dampaknya dari pelanggaran awal di Taman Eden itu menjadi manusia berbalik dari Allah, sehingga mereka mempunyai efek yang buruk pada dunia sekitarnya. Itu dampaknya itu. Coba kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 14.
Kemudian pasal 3 ayat 16 14. 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Pertama yang terjadi adalah siapa? Ular. Simbolik daripada iblis. Kenapa iblis disimbolikan seperti ular? Ya, tahu ular? Lidahnya bercabang. Ya. Karena ular adalah binatang yang lidahnya bercabang dua. Dan kalau kita menyebut orang ya yang mempunyai cabang lidah itu apa namanya? Pembohong. Kan gitu ya. Pembohong besar. Makanya sifat-sifat manusia pada saat kejatuhan ular itu, dia nggak mau ini. Ular berjalan dengan apa? Perut. Artinya apa? Yang dipinjak ular di bumi. Dia kuasai bumi ini. Banyak manusia tertarik dengan tipu daya ular, si iblis. Dan banyak manusia juga, ya boleh saya katakan mirip. Ya mirip seperti tingkah laku ular, berlidah dua gitu. Cabang lidah, bohong sana, kalau ngomong manis. Wah. Itu hati-hati. Ya, ini sudah diwanti-wanti sama Alkitab. Jangan sampai kita menjadi pengikut simbolis si iblis ular. Ya, bercabang dua, ngomong sana lain, ngomong sini lain, sana manis, sini manis, ngadu domba, bohong sana, bohong sini, ya. Dan sifat iblis pendusta, dan ular yang punya mulut beracun dan berbisa. Ya, racun dan bisa adalah membunuh. Dua sifat utama dari iblis adalah pendusta dan membunuh. Sifatnya tuh. Ya. Membunuh bukan sebatas bunuh manusia toh, bunuh rohani loh yang bahaya. Gara-gara kita, misalnya contoh, orang itu tidak mau belajar, orang itu tidak mau ke gereja, itu sudah membunuh kerohanian. Kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 44. Ayat 44. Pasal 8. Yohanes pasal 8. Iya. Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Iya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran.